niku diagung-agungkan. Padahal sahabat nabi-nabi yang lain niku nggih kathah. Tapi kenapa Nabi Muhammad niku kok selalu diagungkan? Karena pun jelas Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Gusti Allah mawon, malaikat mawon itu solawat datang Kanjeng Nabi. Dan ini langsung dalil dari Al-Quran, bukan hanya sekedar as-sunnah ataupun hadis. Makanya Rasulullah itu begitu diagungkan. Umat-umatnya Kanjeng Nabi ini bersyukur kita berada di umatnya Kanjeng Nabi, karena beliau memberikan syafaat kepada semua umatnya. Nah, akhlak Rasulullah napa mawon ingkang badhe kula aturaken teng mriki sepindah mengenai sholat 5 waktu, yang kedua mengenai menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dan yang ketiga niki paling penting waktu. Kenapa sholat 5 waktu itu ditekankan? Karena sholat niku merupakan tiang agama, tiangnya agama. Gondelane kula adalah panjenengan sami. Jenenge tiang niku wis saka namung tinggi gondelan. Contohnya misal enek angin mobat-mabit, ketika kita randi gondelan ya bakal kalap kata angin ngoten niku. Nah niku pentingnya sholat. Dan sholat itu juga menjadi pembeda antara kaum muslim dan non muslim. Niku bedane pentingnya sholat, merupakan sebuah pembeda. Dan fadilai manfaatnya sholat itu napa mawon kathah sanget nggih. Pertama nggih menika sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jelas ketika kita mampu melaksanakan sholat wilang wajib dengan tertib, dengan tekun, ketika kita akan melakukan perbuatan keji, kita akan punya batasan. Aku diingi sholat masa arep lakoni hal-hal sing elek niku. Dan sholat merupakan mi'rajnya seorang muslim. Mi'raj ya menika dalane wong muslim sebagai jalan. Makanya ada syariat, ada thariqah. Sholat itu sebagai jalan untuk menuju thariqah, hakikat sampai ma'rifatullah niku. Pentingnya sebuah syariat. Dan sholat itu juga merupakan waktu ketika kita mampu melaksanakannya dengan tertib niku, waktu kita untuk berdialog dengan Allah. Waktu dialog dengan Allah. Lah dhewe dialog kalih rencang-rencange ndak duwe kesel kena wong ngoten. Jawa agongan suwi. Tapi ketika berdialog dengan Allah nih kok lupa niki sing bahayane enten mriku. Makanya kita meneladani sifat Rasulullah mengenai sholat ini sangat penting. Niku. Kita di situ dapat memohon, meminta kepada Allah, berkeluh kesah, dialog, mbuh seneng, mbuh susah, pokoke intine sholat. Wong niku wong napa niku waktu untuk berdialog dengan Allah. Toh waktunya cuma 5 waktu dalam sehari. Kadang kan pun di tugase kuliah, tugase napa nggih, kegiatan keduniawan kalih salat 5 waktu. Kata salat 5, kata tugas-tugas pada umumnya. Pun diringanke sangat niku. Zaman riyin terus nggih Mas Arif nggih. 50 kali juga nggih termasuk salat niku. Sampai pada umatnya Kanjeng Nabi niku dibuat 5 kali. Ngoten pentingnya salat. Terus
Nah niki salajengipun salat niku merupakan amal yang bakal ditanya pertama kali di akhirat nanti. Terus pertama kali yang ditanya niku bukan amal napa nggih? Amal jariah, amal sedekah bukan, tapi mengenai sholat. Niku pentingnya sholat niku. Maka jika sholatnya baik, maka akan ada harapan amal yang lainnya juga akan baik. Ketika sholat kita baik, amalan-amalan yang lainnya juga akan mengikuti. Nah, selain itu juga akan memberikan pengaruh kesehatan fisik dan kerohanian. Selain kita mendapatkan rahmat, fadilah, pahala dari sholat itu, sholat juga bisa memberikan pengaruh kesehatan datang awak kula adalah panjenengan sami terhadap fisik dan rohani. Niku pentingnya sholat. Dan niku kados napa nggih? Gerakan-gerakan sholat niku juga merupakan gerakan-gerakan olahraga, gerakan yoga seperti itu. Maka itu pentingnya sholat. Nah, dengan mengetahui seperti ini, semoga kedepannya kita juga bisa istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Amin. Nah, yang kedua mengenai menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia berdasarkan Kanjeng Nabi niki pripun? Nah, niki hadisnya jelas bahwa Kanjeng Nabi niku sebagai datang ke dunia itu bukan hanya sekedar datang pada manusia seperti manusia pada umumnya, mboten. Tapi datangnya Kanjeng Nabi niki dijelaskan dari riwayat Ahmad bahwasanya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Terus ketika dahulu ketika zaman Kanjeng Nabi perjuangan akhlak-akhlak pada zaman jahiliyah sebegitu murkanya, pembunuhan di mana-mana, bahkan ketika ada lahir seorang anak niku nggih dibunuh. Nah, dengan datangnya Kanjeng Nabi niku bukan hanya sekedar manusia biasa dilahirkan mboten, tapi beliau juga ditugaskan mendapatkan perintah untuk menyempurnakan akhlak umat muslim di seluruh dunia. Niku. Nah, nopo akhlak yang paling utama diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang harus kita tiru nggih menika birrul walidain. Bagusi wong tua loro. Pentingnya niku. Nah, saat ini lagi musim, kadang wis ben omong sekolah dur-dur. Ado ket ngomah. Mulai lho wis wani debat wong tuane. Bahayane. Niki mboten leres Bu ngeten niki. Pak mboten leres niki. Ning buku ngeten-ngeten wah kacau lek ngoten niku. Kacau. Ketika kita sudah mengkesampingkan orang tua, bahkan ketok minterinya wong tuane dhewe, pun to ora bakal ridhone Gusti Allah niku mudhun teng awake dhewe. Karena ridhullah ridho walidin. Ridhone Gusti Allah niku wonten ridhone tiyang sepah. Terutama ibu. Sering kita dengar ketika ada suatu sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad niku, siapa ya Rasul yang patut kita hormati lebih dahulu? Sinten? Ibu. Kedua kali ibu. Ketiga kali ibu. Baru ayah, bapak. Nah niku pentingnya birrul walidain. Selanjutnya beliau juga mengajarkan tidak hanya kepada manusia, tidak hanya hablum minannas, tidak hanya hablum minallah saja, tapi mengajarkan akhlak juga kepada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud lingkungan sing napa? Nggih terhadap alam. Beliau juga mengajarkan seperti itu. Karena alam niku nggih ciptaane Gusti Allah. Alam, tadabbur alam, mencintai alam, menyatu dengan alam. Niku. Bahkan
lek napa nggih ada syair niku dari sisir tanah niku nggih termasuk ajaran Kanjeng Nabi ternyata ketika ditelusuri niku lirike kita akan selalu butuh tanah. Nah niku kita akan selalu butuh air, kita akan selalu butuh udara. Nah, jadi teruslah merawat. Nah niku ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan di hadis niku pernah dikatakan besok misal kok suatu hari tibalah pada saatnya kiamat, ketika kita masih menggenggam tumbuhan, satu tumbuhan saja kita diwajibkan untuk menanam itu. Iku pas pada saatnya goncangnya bumi, goncangnya dunia, kok kita masih memegang napa nggih tumbuhan itu, kita diwajibkan untuk menanam. Karena tanaman itu berhak untuk hidup. Bahkan bisa menjadi jalan, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah berkat nanam pohon niku sing teng genggaman. Misal pas lagi turun lah tiba-tiba ada kiamat, datang tangan ini tumbuhan kembang, kita diwajibkan untuk menanam itu terlebih dahulu sebelum kita ikut dalam porak-porandanya hari kiamat. Niku. Jadi kita juga diajarkan untuk mencintai terhadap alam, terhadap hewan juga. Nah, pernah juga ini hadis napa nggih? Ada seorang niku ngalim pol, soleh pol, tapi dia masuk neraka. Karena apa? Karena dia menelantarkan kucing kelaparan. Padahal niku ngalim dan nggih soleh. Supaya salat ya ora bolong, trep intine soleh-solehah pokoke. Niku masuk neraka karena napa? Menelantarkan kucing kelaparan. Tetapi enek wong sing murkane ndak umum, intine ora karu-karuan ndableke. Tapi dia bisa masuk surga karena apa? Karena mengasih minum anjing yang kehausan. Masya Allah. Pentingnya sebuah akhlak. Jadi tidak hanya hablum minan nas, tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minal alam juga. Niku. Pertama tadi mengenai pentingnya sholat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.